Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas tentang ilmu tauhid. Tauhid adalah konsep akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Selain itu, arti tauhid juga dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Maha Suci, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Mempelajari tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Manfaat dari mempelajari ilmu tauhid adalah: yang pertama, menjalankan tujuan hidup yang sebenarnya. Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beriman kepadanya. Yang kedua, diberikan kecukupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Iman bermakna percaya. Sedangkan dalam makna istilah adalah sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku orang yang beriman. Tahap-tahap keimanan dalam Islam adalah: yang pertama, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan dengan anggota badan. Di dalam Islam ada dua rukun yang berfungsi sebagai pilar ajaran, yakni rukun Islam dan rukun iman. Nah, di sini kita akan membahas tentang rukun iman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya rukun iman terdiri dari 6 poin. Rukun iman termasuk pondasi Islam yang tentu saja harus diyakini semua umat, sesuai dengan urutannya yang benar. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah menjadi urutan pertama dan poin terpenting dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Dia pencipta semua yang ada di alam semesta ini. Dia pula yang menguasai segala isi alam semesta, akhirat, dan lainnya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang Maha Esa, tidak ada duanya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Allah dalam memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikat-malaikatnya. Beriman dan meyakini malaikat sebagai utusan Allah menjadi rukun iman kedua. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Allah menulis ajarannya melalui perantara wahyu yang diturunkan melalui malaikat. Wahyu tersebut tertuang pada kitab-kitab ajaran Islam. Kitab itu diturunkan kepada para rasulnya untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh umat Islam, agar dapat diamalkan seluruh umat sampai kiamat kelak. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril menyampaikan pada Nabi dan Rasul keempat kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi sekaligus Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau yang sering disebut dengan kiamat, di mana setiap harinya, waktu demi waktu, manusia sibuk berurusan dengan urusan dunia. Akhir perjalanan manusia bukanlah kematian, melainkan kiamat itu sendiri. Yang keenam, iman kepada takdir atau qada dan qadar. Allah memiliki ketetapan, kehendak, dan keputusan atas semua makhluk ciptaannya. Dua kata ini kerap disandingkan jadi satu, karena qada dan qadar memang tidak bisa terpisahkan. Namun, menurut arti dan maknanya, dua kata punya perbedaan. Di sini kita akan membahas tentang ilmu kalam. Sebelum kita membahas tentang ilmu kalam, kita wajib tahu dulu apa itu ilmu tauhid. Tauhid adalah percaya kepada Tuhan dan meyakini tidak ada yang lain selain Tuhan. Mengesahkan Tuhan pada sesuatu yang menjadi sifat-sifat khususnya, baik rububiyah, uluhiyah, atau asma. Ilmu ini mempelajari sifat-sifat Allah yang dikenal dengan istilah asmaul husna. Ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan yang berdasarkan rasio atau argumen logika, sebagai pembuktian terhadap teks atau argumen nakli. Ilmu ini mempelajari firman Allah dalam Al-Quran. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu tauhid adalah
Banyak ahli yang menyebutkan bahwa ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid, tetapi tidak dipungkiri juga bahwa yang membedakan antara keduanya sebenarnya baik ilmu kalam maupun ilmu tauhid sama-sama membahas tentang ketuhanan. Letak perbedaannya, kalau ilmu tauhid lebih menekankan pada soal akidah atau keimanan. Pembahasannya kurang mendalam dan kurang filosofis. Penyajian pembahasan lebih banyak bersifat sepihak dan tidak mengemukakan pendapat dan paham dari aliran-aliran atau golongan-golongan lain yang ada di dalam ilmu kalam. Misalnya, ilmu tauhid yang disajikan di Indonesia lebih spesifik versi Asy'ariyah, sedangkan ilmu kalam kajian-kajiannya lebih dalam, filosofis, mengakomodasi pemikiran para ahli dalam berbagai aliran seperti Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya. Aliran Khawarij. Aliran Khawarij muncul bersamaan dengan aliran Syiah. Masing-masing muncul sebagai sebuah aliran pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Aliran Khawarij untuk pertama kali muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Adakah ajaran Khawarij yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Tentu ada. Salah satunya, contohnya, orang sakit dan orang tua. Bagi aliran Khawarij, orang sakit dan orang tua yang tidak mengikuti perang Sabil adalah menjadi kafir dan wajib dibunuh. Sedangkan pada aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak benar dan tidak diperbolehkan. Jadi sikap kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah terhadap aliran Khawarij adalah tidak mempercayai atau mengikuti ajaran aliran Khawarij, karena aliran Khawarij merupakan salah satu dari sekian banyak aliran sesat yang mengatasnamakan Islam. Seperti kata Nabi Muhammad SAW bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang benar hanya satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran Syiah. Aliran Syiah merupakan bahasa sendiri. Syiah berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslim yang dalam spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, atau orang yang disebut sebagai Ahlul Al-Bait. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembelaan dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi Syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat yang lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucunya sepeninggalan beliau. Apakah aliran Syiah itu orang-orangnya sesat? Jawabnya, kalau sistem Syiah diterapkan di Indonesia dihukumi sesat. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun Islam dan iman. Kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i atau Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Keempat, mengingkari autentitas dan kebenaran Al-Quran. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, melecehkan atau mendustakan Nabi dan Rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang kesembilan, mengurangi atau menambahkan pokok-pokok ibadah yang tidak ditetapkan syariat. Dan kesepuluh, mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya. Kesepuluh kriteria kelompok sesat di atas telah dianut dan diamalkan oleh Syiah Imamiyah, Itsna Asy'ariyah, dan Madhab Ahlu Bait versi Syiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.